Selamat pagi, jumpa lagi di Seduh Senin Teduh Gereja Kristen Pasundan Jemaat Kampung Tengah. Pada hari ini kita akan mengambil tema Engkaulah El Roy. Dan bahan Alkitab yang menjadi landasan tema kita pada pagi hari ini dari Kejadian 16 ayat yang ke-13. Dan sebelum kita membacanya serta merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berikanlah kami hikmat dan roh kudus-Mu. Kami ingin merenungkan firman-Mu melalui pembacaan firman pada pagi hari ini. Biarlah kami dapat mengerti dan memahaminya dengan baik dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Kejadian 16 ayat yang ke-13, demikian bunyinya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, membaca ayat ini tentunya akan sulit untuk dimengerti kalau kita tidak membacanya secara keseluruhan dalam satu perikop. Nanti mungkin Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian dapat membacanya secara utuh dari Kejadian 16 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Nanti di bawah judul Hagar dan Ismail. Bapak Ibu, saya akan menceritakan secara ringkas isi dari firman Tuhan tersebut. Saat itu Abraham dan Sarai belum dikaruniai anak, dan karena kegelisahannya Sarai mempersilakan Abraham untuk mengambil Hagar sebagai budaknya pada saat itu untuk dapat diambil sebagai istri dan digauli dan diharapkan bisa memberikan keturunan. Abraham menyetujui usul dari Sarai dan saat itu diambillah Hagar dan lalu Hagar mengandung. Disinilah konflik mulai terjadi. Hagar mengandung dan dia mengalami kesombongan diri. Dia mulai mengolok-olok Sarai dan Sarai merasa sedih dan sakit hati. Di situ karena Sarai merasa dia yang sebagai nyonya dan Hagar hanya sebagai budak, kembali Sarai menindas Hagar. Hagarnya akhirnya merasa terpojok dan terhindar, dia lari dari tuannya, dari nyonyanya, lari ke padang gurun. Dia menangis di sana, dia bersedih sekali di sana karena saat itu posisinya di pojokan walaupun memang itu kesalahan yang dimiliki oleh Hagar gitu. Akhirnya disitulah Tuhan menampakkan diri kepada Hagar, menghibur dia dan berjanji akan memberikan keturunan yang banyak bagi Hagar. Hagar diharapkan kembali ke tempat nyonyanya, ke tempat tuannya untuk kembali memposisikan dirinya sebagai budak dari Sarah. Demikian kira-kira ringkasan cerita dari perikop ini, dan disitulah Hagar melihat Tuhan dan menyebutnya sebagai El Roy. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, konteks saat itu budak adalah orang yang harus tunduk kepada tuannya. Nah, Hagar membuat satu kesalahan dengan memperolok-olok Sarai dan akhirnya terjadilah pelarian tersebut. Apa yang dapat kita ambil dari pembacaan tersebut? El Roy adalah nama Allah yang diucapkan oleh Hagar ketika Hagar berada di suatu mata air di padang gurun. Nah, di padang gurun itu Hagar seorang diri dalam keadaan mengandung. Selain itu Hagar kan hanya seorang budak. Siapa yang peduli terhadap budak? Apalagi budak itu melakukan satu kesalahan, dia mengolok-olok nyonyanya. Nah, saat dia bersedih, tidak ada seorang pun melihat air mata Hagar dan peduli kepada Hagar. Ada Allah yang melihat, Allah El Roy. Allah menemui dan menolong Hagar serta memberikan janji berkat keturunan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seberapa pahit pun keadaan kita sekarang, walau tak seorang pun melihat air mata kita, ingatlah
El Roy melihat dan mempedulikan kita. Lelah kita, perjuangan kita, pergumulan kita, semuanya Tuhan pasti lihat. Dia pasti menolong dan menguatkan kita untuk melalui semuanya. Sebagaimana Hagar pada saat itu dalam keadaan serba salah dan kebingungan, mungkin kita pun pernah mengalami hal-hal tersebut. Nah, sekalipun kita penuh dengan dosa dan kekurangan, inilah yang menjadi renungkan kita. Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya bagi kita. Sebagaimana Hagar, Ia tolong, kita pun pasti Dia tolong. Demikianlah renungan pada seduh minggu ini, kiranya dapat menguatkan kita untuk menjalani hari ke depan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau tidak pernah sekalipun memalingkan wajah-Mu dari kami. Tak peduli apapun kesalahan dan kelemahan kami, jika kami mau mengakui dan bertobat, Engkau selalu melihat apa yang kami lalui dan melihat isi hati kami yang terdalam. Kami percaya kami akan menerima berkat-berkat-Mu yang terbaik dalam hidup kami, karena kami adalah anak-Mu yang Engkau pandang berharga. Persiapkan hati kami, sehingga kami boleh menerima semua yang baik dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di Senin Teduh berikutnya. Tuhan memberkati.